kiai sama kiai ribut, lihat mana yang hak, mana yang batil, yang dibela yang mana. Ada kiai hak, habibnya batil, bela yang mana? Bela kiai. Sampai di sini teman-teman ya, benar apa yang dikatakan oleh Pak Rizik Syihab ini tidak bisa kita ingkari. Kita setuju dengan pernyataan beliau nih, dan sepertinya memang harus seperti itu ya. Yang dibela adalah yang hak, yang batil kita katakan batil meskipun golongan kita. Akan tetapi lagi-lagi teman-teman, faktanya sekarang bagaimana? Ngaku ahlu sunnah tapi nggak percaya karamah. Ini di medsos sekarang banyak, kalau cerita-cerita karamah langsung dibilang itu khurafat, itu cerita bohong, itu pembodohan. Saudara, padahal yang diceritakan itu benar. Padahal yang diceritakan itu benar. Mas Asyidi idhasya tasyira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di channel Nasrul Sunnah. Ada lagi nih teman-teman ya, jejak digital dari Pak Rizik Syihab. Yaitulah yang namanya jejak digital teman-teman ya. Makanya hati-hati berbicara ya di media. Apalagi ini teman-teman ya, bisa sewaktu-waktu menjadi bom waktu ya, meledak bahkan di depan muka kita teman-teman. Jadi Pak Rizik Syihab ini dulu pernah mengatakan bahwa ketika misalkan ada Habib dengan Habib ya ribut ya, atau terjadi permasalahan, maka siapa yang dibela? Maka yang dibela adalah Habib yang benar ya. Kemudian kiai misalkan dengan Habib, kiainya benar ya, Habibnya salah, maka yang dibela adalah kiai. Atau sebaliknya, Habibnya yang benar, kiainya yang salah, maka yang dibela adalah Habibnya. Sampai di situ teman-teman ya, tentu kita setuju. Itulah yang namanya netral teman-teman ya. Namun ya faktanya ya, semenjak lagi-lagi saya katakan, semenjak bergejolaknya ya isu nasab ini banyak digugat teman-teman ya, mulai di sini ya muncul aslinya dari Pak Rizik Syihab ini. Saya masih mengatakan beliau ini tidak adil teman-teman ya, tidak adil ya menempatkan dirinya ya, posisi dirinya. Apalagi ya jejak digital seperti ini harusnya diingat-ingat oleh Pak Rizik Syihab. Contoh seperti misalkan di video yang sebelumnya kita reaction, di mana ya video terbaru dari Pak Rizik Syihab ini seolah-olah tidak terima ketika ya cerita-cerita karamah versi mereka, versi Ba'alawi dikritik teman-teman, dikatakan sebagai dongeng khurafat. Apa kata Pak Rizik Syihab teman-teman ya? Ngakunya ahlu sunnah tapi tidak percaya dengan karamah ya. Kemudian dia mengatakan padahal yang diceritakan oleh para habib-habib ini semuanya benar. Ngaku ahlu sunnah tapi nggak percaya karamah. Ini di medsos sekarang banyak, kalau cerita-cerita karamah langsung dibilang itu khurafat, itu cerita bohong, itu pembodohan. Saudara, padahal yang diceritakan itu benar. Padahal yang diceritakan itu benar. Benar dari mana teman-teman ya? Saya yakin sebenarnya teman-teman ya, Pak Rizik Syihab ini sudah menyimak ya ceramah-ceramah dari ya habib-habib golongan beliau sendiri. Ada yang mengatakan wali bisa mi'raj, bertemu dengan Allah Azza wa Jalla 70 kali dalam satu hari. Ada yang bisa memadamkan api neraka jahanam dengan jari kelingking. Ada karamah yang bisa menurunkan rantai emas ya dari langit sampai ke bumi. Ada yang bisa menghidupkan orang yang sudah mati, bisa mengislamkan orang yang sudah mati ya, orang kafir diislamkan padahal dia sudah mati, ada di dalam kuburannya. Mustahil teman-teman ya, Pak Rizik Syihab tidak pernah mendengarkan ya cerita-cerita dari golongan beliau sendiri. Namun ya itu saya katakan ya, ketidakadilan beliau ini mulai goyah teman-teman ketika isu nasab ini bergulir ya, sampai ya pembelaan beliau terhadap karamah-karamah dusta yang diceritakan oleh golongan beliau sendiri pun dibenarkan. Apa katanya? Mengakunya ahlu sunnah ya, tapi terhadap karamah tidak percaya, dikatakan sebagai khurafat. Subhanallah ya, seolah-olah orang lain tidak paham apa itu karamah teman-teman, kecuali Pak Rizik Syihab ini. Baik, kita coba simak teman-teman, ini video lama dari Pak Rizik Syihab ini ya, banyak perubahan setelah isu nasab ini bergulir teman-teman. Baik, kita simak dulu videonya. Habib dengan Habib ribut, lihat yang satu hak, yang satu batil, yang dibela yang mana? Yang hak. Kiai sama kiai ribut, lihat mana yang hak, mana yang batil, yang dibela yang mana? Ada kiai hak, habibnya batil, bela yang mana? Bela kiai. Sampai di sini teman-teman ya, benar apa yang dikatakan oleh Pak Rizik Syihab ini tidak bisa kita ingkari. Kita setuju dengan pernyataan beliau nih, dan sepertinya memang harus seperti itu ya. Yang dibela adalah yang hak, yang batil kita katakan batil meskipun golongan kita.
Akan tetapi lagi-lagi teman-teman, faktanya sekarang bagaimana? Contoh ya, nggak usahlah bahas nasab teman-teman ya. Ini masalah karomah saja ya, yang dikatakan oleh Pak Rizik Syihab ya di dalam video terbarunya. Ya, beliau mengatakan ngaku ahli sunnah wal jamaah, akan tetapi tidak percaya dengan karomah ya. Kemudian beliau mengatakan padahal semua yang diceritakan oleh para habaib tentang cerita-cerita karomah itu adalah semuanya benar. Benar dari mana Pak Rizik Syihab ini? Anda jangan pura-pura. Mustahil Anda tidak pernah menyimak ya cerita-cerita karomah yang dikritiknya oleh ya teman-teman kita yang lain ya, bukan hanya dari kalangan YouTuber ya. Para ustadz, para kiai juga kan mengkritik teman-teman ya. Apa Pak Rizik Syihab ya pura-pura ya seolah-olah tidak pernah mendengar ya apa yang diceritakan oleh golongan Anda ya. Mi'raj bertemu dengan Allah 70 kali dalam satu hari, apakah itu Anda benarkan ya? Lantaran itu golongan Anda sesama klan Ba'alawi ya bisa memadamkan api neraka jahanam dengan jari kelingking, apa itu bisa dibenarkan Pak Rizik Syihab ya? Ayolah ya, adil caranya ya, adil caranya. Jejak digital Anda ini ada ya, ketika Anda ya masih ya netral lah ya, masih posisi Anda di tengah-tengah ini sudah tepat sebenarnya ya. Akan tetapi ya sekarang kita bisa lihat teman-teman, setelah isu nasab ini mencuat teman-teman ya Pak Rizik Syihab ini sudah mulai goyah ya, lantaran ya kelanya dikritik ya, sampai-sampai ya seolah-olah menutup mata ya, menutup telinganya, semua dibenarkan oleh Pak Rizik Syihab-nya. Padahal jelas-jelas ya, contoh misalkan cerita karomah versi Ba'alawi ini adalah kebatilan teman-teman ya. Subhanallah. Baik, kita lanjut lagi. Ada Habib hak, kiai batil. Bela yang mana? Bela Habib. Bukan karena Habibnya, karena hak. Oh. Ada kiai hak, ulama hak, umaro batil. Bela yang mana? Ulama. Tapi ini dibalik, umaronya hak, ulamanya batil. Bela yang mana? Umaro. Jadi kuncinya hak atau batil, saudara. Makanya. Oh, teman-teman. Jadi kuncinya kata Pak Rizik Syihab adalah yang hak atau batil. Maka kita sebagai muslim teman-teman ya, yang kita bela adalah yang hak ya. Terserah itu mau golongan kita kayak bukan golongan kita. Tapi ya itu teman-teman ya, terkadang kita hanya bisa ngomong saja teman-teman ya. Kalau bicara memang terkadang orang tuh pandai, tapi faktanya atau pembuktiannya terkadang-kadang ya melenceng ya. Justru sekarang Pak Rizik Syihab ini membela mati-matian kelanya sendiri. Sampai-sampai ya masalah yaitu masalah karomah lah misalkan contohnya dibenarkan semua. Katanya apa ya? Padahal yang diceritakan oleh para habib-habib ini tentang cerita karomah adalah benar semua. Kata siapa? Kata Pak Rizik Syihab-nya. Seolah-olah ya masyarakat dianggapnya bodoh teman-teman. Padahal kita juga bisa berpikir teman-teman ya. Mustahil Pak Rizik Syihab ini tidak pernah mendengar ya cerita-cerita karomah yang diceritakan oleh ya kelompoknya sendiri ya, golongan beliau sendiri. Ya, itulah teman-teman ya. Orang tuh ya sekejap mata begitu mudahnya teman-teman ya. Ketika golongannya goyah ya, dikritik teman-teman nggak terima. Akhirnya apa teman-teman, yang awalnya dia bisa berbuat adil ya, berada di posisi tengah-tengah teman-teman ya. Akhirnya ya seperti ini sekarang ya, membabi buta meskipun jelas golongannya salah teman-teman ya, ya dibela mati-matian. Kita lanjut lagi. Pernah ditanya, Habib Rizik mau ditanya apa pertanyaannya? Kiai boleh berantem nggak? Saya jawab wajib. Yang nanya kaget, kok wajib Habib? Ya bu, ya kiai wajib berantem. Kalau kiai yang satu hak, yang satu batil. Ya itulah teman-teman. Intinya Pak Rizik Syihab ya berbeda lah dulu dengan sekarang. Itu yang saya simak teman-teman. Ini pendapat pribadi saya. Kalian nggak setuju dengan pendapat saya juga nggak masalah teman-teman. Tapi itu yang saya lihat ya. Apalagi di video sebelumnya teman-teman ya, kita sudah sama-sama simak ya apa statement dari Pak Rizik Syihab yang dulu ya beliau mengatakan terhadap orang yang sering mengaku sedikit-sedikitnya mengaku bermimpi bertemu dengan Rasulullah ya, itu pun dikritik oleh Pak Rizik Syihab, dikatakan bahwa itu adalah khurafat ya, untuk membodohi umat. Itu baru sekedar orang mengaku-ngaku ya sering bermimpi berjumpa dengan Rasulullah. Nah, di kalangan Anda Habib Ba'alawi, Pak Rizik Syihab ya, banyak bercerita ya atau bahkan mengaku ya sering berjumpa dengan Rasulullah dalam kondisi terjaga. Bahkan ya salah satu Habib yang baru beberapa bulan ini meninggal
yaitu Habib Hasan As-Saggab kalau tidak salah, semoga Allah Azza wa Jalla mengampuninya, itu pun pernah mengaku ya bahwa Rasulullah katanya muncul dari kuburan seorang wali. Bayangkan Rasulullah muncul dari kuburan seorang. Ini kok bisa teman-teman? Rasulullah keluar dari kuburan seseorang. Lalu dia mengatakan, aku bukanlah kakekmu, akan tetapi aku adalah orang yang selalu engkau bacakan sholawat. Siapa maksudnya? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Bahkan Habib tersebut juga pernah mengaku ya, katanya Nabi Khidir alaihissalam ya ingin bersalaman dengannya. Kan mustahil Pak Rizik Shihab tidak pernah menyimak ya itu teman-teman. Ataupun mungkin ya video-video yang lain. Ya, ini kan era digital teman-teman ya. Semua ya, mau ustadz ya, mau kiai, mau ulama, masyarakat umum ya, kalangan menengah ke atas ya, kalangan ke bawah juga, masyarakat biasa, semua teman-teman ya sudah melek dengan media sosial ya. Apalagi sekelas Pak Rizik Shihab teman-teman ya, tentu ya pernah menyimak ya video-video yang dikritik oleh teman-teman kita, terkhusus misalkan yang saya bahas di video kali ini masalah karomah teman-teman. Namun faktanya seolah-olah Pak Rizik Shihab ya hari ini menutup mata, menutup telinga teman-teman dengan fakta-fakta yang sudah beredar teman-teman. Ya inilah berbahayanya teman-teman menjadi seorang tokoh ya. Sulit terkadang teman-teman ya menempatkan dirinya berada di posisi tengah-tengah ya. Sulit berbuat adil, terlebih ketika golongannya ya, kelompoknya yang dikritik. Ini fakta teman-teman ya. Baik. Mungkin itu yang bisa kita share-share teman-teman di video kali ini. Semoga ini menjadi sharing yang bermanfaat bagi kita. Insya Allah kita bertemu lagi di video berikutnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.